Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamidahli Denitasa, NRP 100. Dan saya Fatia, NRP 174. Kali ini kami akan mempresentasikan sesuatu tentang Sistem penyimpanan massal. Nah, yang terakhir adalah sistem penyimpanan massal. Pada umumnya penyimpanan sistem memori, kecepatan pengaksisannya ini jauh lebih lambat dibandingkan memori. Pada bagian ini akan diperkenalkan proses yang berkaitan dengan seperti sistem berkas, input, dan output untuk direktori, sistem berkas jaringan, sistem virtual, karakteristik dari perangkat penyimpanan sistem pada dasarnya menggunakan tipe kabel media yang tentu saja berdampak pada daya fungsi yang lebih murah. Sebagai contoh, sebuah VCA dengan banyak baterai akan lebih murah daripada dengan sebuah VCA yang hanya bisa memainkan satu kaset. Struktur disk merupakan suatu hal yang penting dalam menyimpan informasi. Sistem komputer modern menggunakan disk sebagai media penyimpanan sekunder. Dulu pita magnetik digunakan sebagai penggunaan disk sebagai media penyimpanan sekunder yang memiliki proses yang lebih lama daripada disk ditinggalkan, dan sejak itu tape digunakan sebagai backup. Dengan adanya pergantian yang berkembang, bab ini akan menjelaskan hal tersebut. Jadi yang pertama yang akan dibahas adalah sistem berkas. Semua aplikasi komputer melakukan penyimpanan dan pengambilan informasi. Ketika sebuah proses sedang berjalan, proses tersebut menyimpan sejumlah informasi yang dibatasi oleh ukuran alamat virtual. Untuk beberapa aplikasi, ukuran ini cukup, namun yang lainnya harus. Masalah berikutnya adalah apabila proses tersebut berhenti, maka informasinya akan hilang. Padahal ada beberapa informasi yang penting dan harus bertahan beberapa waktu, bahkan selamanya. Adapun masalah ketiga adalah kadang sangat perlu lebih dari satu proses untuk mengakses suatu informasi secara bersamaan. Untuk memecahkan masalah ini, informasi ini harus dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada sebuah proses. Nah, solusinya yaitu ketika kita harus dapat menyimpan informasi dengan ukuran yang besar. Selanjutnya, informasi harus tetap ada meskipun proses berhenti. Kemudian, informasi harus dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara bersamaan. Kedua adalah struktur direktori. Direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sebuah sistem berkas yang mengandung berkas ataupun direktori lain. Pada hakikatnya, berkas atau direktori lain tersebut terdapat di dalam disk, sedangkan direktori hanya menyediakan link atau mengarahkan pada berkas yang ada. Direktori digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, setiap berkas dapat dikelompokkan. Sebuah direktori dapat berisi berkas maupun direktori lain, sehingga direktori dapat juga disebut sebagai berkas istimewa. Dalam pengorganisasian semua berkas, sistem operasi dapat memartisi disk menjadi beberapa direktori atau menjadikan dua disk menjadi sebuah direktori.
penempatan lokasi berkas dan direktori yang ada pada sistem operasi. Dengan adanya standar, maka pengguna dan perangkat lunak dapat mengetahui di mana letak suatu berkas atau direktori yang tersimpan di suatu komputer. Kemudian, SOS ini berisi sekumpulan syarat dan petunjuk penempatan berkas dan direktori pada sistem operasi. Petunjuk ini dimaksudkan untuk mendukung interoperabilitas dari suatu aplikasi, perangkat pengembangan dan sistem sehingga didapatkan keseragaman pada semua sistem yang berbasis Unix. SOS dibuat dengan cara menentukan petunjuk-petunjuk dasar untuk setiap area pada sistem berkas, kemudian menentukan berkas dan direktori minimum yang dibutuhkan, dan menandai setiap pengecualian exception. Selanjutnya, menandai setiap kasus spesifikasi yang pernah mengalami konflik. Selanjutnya adalah implementasi sistem berkas. Salah satu bagian yang sangat tampak pada sebuah SO adalah sistem berkas. Banyaknya program yang membaca ataupun menulis setidaknya pada sebuah berkas. Bagi kebanyakan user, performance dari sebuah sistem operasi sangat ditentukan oleh proses, structure, dan reliability. Hal ini disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki sistem berkas atau sistem yang menyediakan mekanismenya tersebut menyimpan secara online dan pengaksesan isi berkas, yaitu data ataupun program. Sistem berkas terdapat pada secondary storage yang dirancang agar mampu menampung data dalam jumlah yang besar secara permanen. Setiap berkas yang telah kita simpan dapat diimplementasikan dan pengimplementasiannya membutuhkan sebuah struktur direktori untuk diakses kembali. SO harus mampu mengaplikasikan sistem berkas dalam berbagai tipe yang berbeda. Pada bab ini akan dibahas bagaimana penanganan yang tepat untuk dilakukan pada sistem operasi dan juga untuk bercerita tentang lapisan yang ada di file system dan virtual file system. Kali ini kami akan menjelaskan tentang metode alokasi. Ruang untuk menyimpan berkas pada tempat penyimpanan utama. Dalam hal ini, memori tidak cukup besar untuk menampung berkas dengan jumlah besar karena ukurannya yang terbatas dan harganya yang mahal. Memori hanya dapat menyimpan berkas saat komputer dalam keadaan terhubung dengan arus listrik. Karena hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan tempat penyimpanan sekundir, disk, yang dapat mempertahankan berkas walaupun tidak ada arus listrik yang mengalir ke komputer. Nah, dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana caranya mengalokasikan blok untuk sebuah berkas agar disk dapat digunakan secara optimal dan agar berkas dapat diakses secara tepat. Ada beberapa mekanisme dalam mengalokasikan blok untuk penyimpanan berkas ke dalam disk yang akan dibahas. Di antaranya, yang pertama, alokasi berkesinambungan. Yang kedua, alokasi link. Dan yang terakhir, alokasi berindeks.
hal yang penting bagi penyelesaian informasi. Dulu kita mengerti yang memiliki waktu akses lebih lambat daripada ini, sedangkan sebagainya dia penyimpanan sekunder. Sebagai media untuk memindahkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain, dan untuk menyimpan data yang cukup besar bagi sekunder. Bentuk penulisan disk drive modern adalah array atau dimensi yang bisa dari blok logika. Nah, blok logika merupakan satuan unit terkecil dari transfer. Ukuran blok logika umumnya sebesar 512 byte, sehingga ukuran blok logika dapat ditentukan. Sektor 0 adalah sektor pertama dari silinder paling luar. Proses pemetaan dilakukan secara berurut dari sektor 0, lalu ke seluruh track dari silinder tersebut. Lalu ke seluruh silinder merupakan dari silinder yang terluar. Sekian video kali ini. Thank you for watching.